Selamat berjumpa lagi dengan Taltim Channel. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Kali ini ada beberapa tips dalam memilih topeng las sesuai kebutuhan. Di sini saya ada 2 buah topeng las atau disebut juga kedok las. Tergantung di daerah teman-teman semuanya disebutnya apa disebut topeng las atau disebut kedok las. Yang jelas ini semuanya mempunyai fungsi sebagai pelindung wajah kita ketika kita mengadakan pekerjaan pengelasan. Kita juga melindungi mata dengan kaca hitam seperti ini. Di sini juga, cuman ini agak buram karena udah lama. Di sini kaca ini bisa dilakukan pergantian atau kita bisa diganti dengan yang baru. Kita bisa membelinya di toko alat-alat teknik seperti ini. Di sini untuk tips memilih kedok las atau topeng las untuk melakukan suatu pekerjaan adalah kita bisa melihat dari fungsi macam-macam kedok las. Di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita dalam suatu pekerjaan. Untuk yang pertama, kalau kita dalam suatu pekerjaan membutuhkan lebih leluasa, atau misalkan kita dalam pengelasan itu membutuhkan 2 tangan, atau disebut juga kita membutuhkan pengelasan vertikal atau naik berdiri, itu kita memerlukan topeng seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan kedok las model helm. Karena apa? Karena untuk melakukan pengelasan berdiri atau vertikal ataupun pengelasan overhead di atas kepala itu membutuhkan kedua tangan kita supaya bisa digunakan dengan sempurna. Kenapa disebut begitu? Karena kita tidak perlu memegang topeng seperti ini, karena topeng seperti ini kita langsung disimpan di kepala. Jadi kita nyangkut di kepala dan bisa diatur di sini untuk besar kepala. Kita setiap orang beda-beda, bisa di setel di sini. Itu untuk keunggulan atau kelebihan dari kedok las model helm. Maka ketika kita melakukan pengelasan vertikal atau overhead, atau kita memerlukan pengelasan dengan membutuhkan kedua belah tangan kita, maka kita perlu yang digunakan adalah topeng las model helm seperti ini. Dan keunggulan lainnya, kedok las seperti ini atau model helm bisa digunakan waktu kita melakukan penggerendaan, yaitu cukup dibuka bagian depannya seperti ini. Maka kita akan melakukan penggerendaan. Di sini mata kita masih aman karena masih ada kaca yang tembus panas seperti ini. Di sini terdapat kaca yang bisa tembus dari kaca bening. Jadi ada 2 keunggulan. Sedangkan untuk yang kedua, untuk model topeng seperti ini, kita memerlukan pegangan. Jadi dalam pengelasan
kita tidak bisa melakukan dengan dua tangan atau kita kurang lincah istilahnya. Maka dari itu topeng seperti ini cocoknya ketika kita mengerjakan pekerjaan yang di bawah atau tergeletak. Untuk kelebihan topeng seperti ini, kita tidak perlu menyangkutan di kepala. Jadi ketika kita selesai digunakan langsung ditaruh aja langsung dengan tangan kita seperti ini. Jadi kepala terasa ringan, dan ada sebagian orang yang misalkan menggunakan topeng helm atau kedok helm, ada yang merasakan pusing. Demikian tips dari saya untuk menggunakan topeng las atau helm las, sebutnya kedok las, tergantung di daerah teman-teman semuanya. Bisa menggunakan topeng las seperti ini atau seperti ini, tergantung kebutuhan. Jadi tipsnya adalah kita kenali dulu pekerjaan yang akan kita hadapi. Dalam pengelasan kita membutuhkan atau condong membutuhkan topeng las atau kedok las seperti apa. Untuk saran saya sih, sebenarnya kita harus mempunyai kedua-duanya. Jadi ketika kita melakukan pengelasan vertikal atau berdiri, atau kita melakukan pengelasan overhead, bisa menggunakan seperti ini. Dan jika melakukan pengelasan di bawah yang rata, bisa menggunakan seperti ini. Baik, sekian dulu untuk tips memilih kedok las kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga video ini sangat bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini. Semoga bisa berkembang ke depannya dan menghadirkan video-video yang menarik dan membuat wawasan bagi kita semua tentang teknik-teknik pengelasan dan lain-lain. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.